Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah entry data berdasarkan rumus matematik, statistik, semi absolut, absolut, logika, dan yang terakhir adalah grafik. Selamat menyaksikan. Soal berikut tentang kursus komputer terampil. Ini ada data laporan pendaftaran siswa, kemudian ada tabel VLOOKUP, dan ada tabel HLOOKUP. Anda buka Microsoft Excel, kemudian ketik data seperti berikut ini. Untuk kolom yang pertama yaitu pekerjaan. Kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A maka karyawan, jika B mahasiswa, jika C pelajar. Kita menggunakan fungsi if, taruh kursor di sel E6 sama dengan if kurung buka D6 sama dengan tanda petik A titik koma value if true maka karyawan titik koma. Kita menggunakan fungsi if bertingkat, kita ketik lagi if kurung buka D6 sama dengan tanda petik B titik koma tanda petik mahasiswa titik koma. Jika C kita langsung saja tanda petik pelajar kurung tutup dua kali karena if nya ada dua, enter, kopikan ke bawah. Selanjutnya kolom nama kelas. Kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nama kelas, di sini ada tabel VLOOKUP nama kelas. Anda lihat nomor siswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digit. Sementara kode kelasnya adalah 3 digit. Sehingga kita akan ngambil kode kelas mulai digit yang ke-3 sampai digit yang ke-5. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP karena data ini adalah data vertikal, sehingga kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value karena ini datanya berbeda dengan kode kelas, kita ambil dulu dengan menggunakan fungsi mid karena ada di tengah-tengah. Kita ketik dulu value supaya nanti hasil dari fungsi mid-nya adalah value karena kita lihat di tabel VLOOKUP-nya adalah angka, sehingga kita ketik dulu value kurung buka mid untuk mencari data di tengah teks, kemudian teksnya adalah C6 sel B6, start name-nya adalah 3, kemudian yang diambil adalah 3 6 card-nya kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi titik koma. Tabel array-nya adalah tabel VLOOKUP, Anda blok A23 sampai C26. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4 satu kali. Karena ketika nanti kita akan copy ke bawah rumusnya tidak akan berubah. Kemudian titik koma, kolom indeksnya adalah 2, 1, 2. Titik koma, pilih false sama persis dengan kode kelasnya. Kalau kita menggunakan true itu mendekati sama, kurung tutup, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Selanjutnya hari belajar. Hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa SS, ini nomor siswa SS, maka Senin Selasa. Jika RK maka Rabu Kamis. Jika CS maka Jumat Sabtu. Kita menggunakan fungsi if sama dengan kita taruh kursor di G6 sama dengan if. Kemudian kita ambil kode 2 digit terakhir. Berarti kita menggunakan fungsi write kurung buka, teksnya adalah B6 titik koma, yang diambil adalah 2 kurung tutup sama dengan tanda petik SS maka tanda petik Senin Selasa. Kemudian titik koma if lagi karena ini if-nya bertingkat, if kurung buka, kita ambil kodenya lagi write kurung buka, teksnya adalah B6 yang diambil 2 sama dengan tanda petik RK maka tanda petik Rabu, Kamis. Jika tidak semuanya, titik koma, tanda petik Jumat, Sabtu, tanda petik kurung tutup 2 karena if-nya ada 2, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Untuk waktu belajar menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P maka pagi, jika S maka siang, jika M maka malam. Kita ambil karakter pertama dari nomor siswa sama dengan kita menggunakan fungsi if sama dengan if karena sebelah kiri maka kita ambil dengan fungsi left kurung buka B6 yang diambil adalah 1 sama dengan tanda petik P titik koma tanda petik pagi titik koma
if lagi, left, kurung buka, B6, titik koma 1 yang kita ambil 1 sama dengan S, tanda petik S, titik koma, tanda petik siang. Jika tidak B dan S, langsung saja tanda petik malam. Kurung tutup, ada 2 karena if-nya ada 2. Kopikan ke bawah rumusnya. Selanjutnya adalah biaya. Biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kita sama dengan ketika mencari fungsi di kolom nama kelas. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, value, kurung buka lagi, mid, kurung buka, teksnya adalah B6, mulai startupnya adalah 3, numbersnya jumlah karakternya yang diambil adalah 3, kurung tutup lagi, kemudian titik koma, tabel arraynya adalah tabel VLOOKUP. Jangan lupa diabsolutkan supaya nanti kita kopikan hurufnya ke bawah tidak berubah. Titik koma, kolom indeksnya adalah 1, 2, 3 sesuai dengan tabel VLOOKUP. Kemudian kurung tutup, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Selanjutnya diskon, kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Diskon ini menggunakan tabel VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka value, masih menggunakan value, kemudian mid kurung buka, teksnya adalah B6, sel B6, titik koma, mulai karakter ketiga, jumlah karakternya adalah 3, kurung tutup lagi, titik koma, kemudian ada blok tabel VLOOKUP mulai dari F22 sampai dengan I23. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4, titik koma, row indexnya adalah atau baris kedua, kemudian rank lookupnya adalah false, kurung tutup dikali dengan biayanya yaitu I6, enter. Kemudian kopikan ke bawah. Untuk pendapatan bersih maka sama dengan biaya ini dikurangi dengan diskon, klik enter, kemudian kopikan ke bawah. Selanjutnya untuk mengisi total rata-rata maksimum dan minimum. Untuk total kita menggunakan fungsi sum kurung buka dari mulai I6 sampai I15, enter, kemudian kopikan ke kanan. Selanjutnya untuk rata-rata menggunakan fungsi average sama dengan average, kurung buka dari mulai I6 sampai dengan I15, kurung tutup, enter, kopikan ke kanan. Selanjutnya maksimum, kita menggunakan fungsi max, kurung buka dari mulai I6 sampai I15, kurung tutup, enter, kopikan ke kanan. Selanjutnya untuk minimum atau nilai minimal menggunakan fungsi min sama dengan min, kurung buka, blok I6 sampai dengan I15, kurung tutup, enter, kopikan ke kanan. Selanjutnya kita diminta untuk membuat grafik model pie yang menginformasikan tentang total pendapatan tenaga berdasarkan nama kelasnya. Kita harus membuat rekap dulu berdasarkan nama kelas dan pendapatan. Kita akan menggunakan fungsi SUMIF sama dengan SUMIF. SUMIF adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank tertentu dengan kriteria tertentu. Sama dengan SUMIF, ranknya adalah mulai nama kelas ini F0 sampai K15. Kemudian jangan lupa diabsolutkan karena kita akan kopikan ke bawah. Kemudian titik koma, kriterianya adalah E27. Jangan lupa nama kelas ini harus sama persis dengan nama kelas di sini, nama kelas yang ada di kolom tabel, karena kalau tidak sama nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian titik koma, summary-nya adalah K6 sampai K15. Ini jangan lupa juga diabsolutkan, tutup, enter, dan kita kopikan ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat grafik dengan cara blok rekap pendapatan dari mulai E26 sampai F30. Kemudian klik insert, pilih chart, modelnya adalah pie, pilih define. Judulnya bisa kita rubah menjadi pendapatan kursus komputer. Kemudian kita bisa menambahkan data label di sini, klik data label. Demikian materi tentang aplikasi pengolah angka. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.